Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause hari ini. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Lause ajak kita berdoa dulu. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Lause mau tanya nih, siapa yang pernah punya adik bayi? Angkat tangan. Siapa yang punya adik bayi? Mungkin ada kalian ya yang punya adik bayi di rumah ya. Nah, adik bayi itu lucu sekali ya anak-anak ya. Lucu, kecil, mungil, pasti sayang. Ya kan? Nah, kalau adik bayi itu belum bisa apa-apa ya. Dia cuma bisanya nangis. Kalau lapar dia nggak bisa bilang lapar, itu nggak bisa. Bisanya nangis. Kalau ngantuk, kalau mau tidur, dia juga cuma bisanya nangis. Dia masih belum bisa ngomong anak-anak. Tapi pasti kalian semua sayang sama bayi ini karena bayi itu lucu, iya kan? Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang perempuan yang juga baru punya adik bayi. Perempuan ini namanya Miriam. Miriam tinggal sama mamanya, sama papanya, sama adiknya laki-laki di negara Mesir. Dan mamanya itu baru melahirkan bayi kecil, lucu. Pasti semua orang sayang sama bayi itu. Ya papanya, ya mamanya, ya Miriam. Sayang banget sama bayi ini. Tetapi anak-anak, ada perintah dari Raja Mesir bahwa semua bayi orang Israel harus dibuang ke Sungai Nil. Dibuang ke Sungai Nil. Mereka jadi ketakutan anak-anak. Duh, gimana ini kalau bayinya harus dibuang ke Sungai Nil? Mereka takut. Jadi adik bayinya mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan di dalam rumah. Baby, jangan nangis ya baby. Nanti kalau kamu nangis, ada orang-orang tahu kalau ada bayi di rumah dan kamu dibuang. Bayinya nggak boleh nangis, disembunyikan di rumah, dijaga supaya nggak ada orang yang tahu. Dijaga sampai beberapa bulan anak-anak. Bayi ini dijaga, disembunyikan di dalam rumah sehingga tidak ada orang lain tahu bahwa ada bayi di dalam rumah mereka. Tapi kalau bayi namanya bayi tambah lama tambah besar. Kalau tambah besar, suara nangisnya pun tambah keras. Oi, oi, aduh baby jangan nangis. Baby jangan nangis, nanti ketahuan orang Mesir kalau ada bayi di rumah ini. Jangan nangis baby. Tapi mereka tahu bahwa bayi ini tidak bisa selamanya disembunyikan di dalam rumah. Akhirnya mereka pikir gimana cara melindungi bayi ini ya. Akhirnya ibunya Miriam tadi itu, akhirnya ibunya ini memutuskan untuk membuat keranjang. Keranjang seperti ini. Dan dilapisi kain. Gini. Untuk apa keranjangnya anak-anak? Sebagai tempat untuk menyimpan bayi ini supaya babynya bisa tidur di sini dengan nyaman. Disimpan di sini. Dan pagi-pagi benar ibunya bersama Miriam
Dan mereka membawa keranjang dan juga bayinya. Dibawa kemana anak-anak? Dibawa ke sungai Nil. Bayi ini diletakkan di dalam keranjang. Dan mereka meletakkan keranjang ini di tepi sungai Nil. Disembunyikan di tepi sungai Nil, di balik semak-semak gitu, supaya tidak ada orang yang tahu. Ibunya sangat sedih karena harus meninggalkan bayi ini di sana. Akhirnya ibunya pun terpaksa harus meninggalkan bayi ini di situ. Akhirnya ibunya pergi, tetapi Miriam tidak pergi meninggalkan bayi ini. Miriam melihat dari jauh. Dia menjagai bayi ini dari jauh supaya jangan sampai ada orang yang mengambil atau mencelakai bayi ini. Miriam melihat dari jauh, menjagai dari jauh. Tiba-tiba ada beberapa wanita yang datang ke sungai Nil itu untuk mandi. Mereka adalah putri raja dan juga pelayan-pelayan putri raja. Waktu tahu hal itu, Miriam ketakutan. Loh, ada putri raja mau mandi. Dan tiba-tiba raja itu bingung, dari mana suara bayi ini berasal? Dia menyuruh pelayan-pelayannya untuk mencari dari mana suara bayi ini berasal. Dan akhirnya mereka menemukan bayi di dalam keranjang ini. Waktu melihat itu, putri raja sangat sayang kepada bayi ini karena bayinya lucu. Dan putri raja memberi dia nama Musa. Waktu Miriam melihat bahwa putri raja menyayangi Musa, menyayangi bayi kecil itu, Miriam langsung cepat-cepat datang kepada putri raja. Dia bilang, "Putri, mau nggak saya bantu untuk carikan perawat untuk bayi ini?" Putri raja langsung bilang, "Ya, boleh carikan perawat ya untuk bayi ini." Nah, langsung Miriam pergi memanggil ibunya. Nah, setelah itu Miriam dan ibunya datang ke putri. Dan putri pun memberikan bayi ini kepada ibu kandungnya. Putri bilang, "Ini tolong bayinya dipelihara ya, dijaga. Nanti kalau bayinya sudah besar, dia akan tinggal di istana bersama-sama dengan putri raja." Mendengar itu, ibunya sangat senang anak-anak. Dia gembira. Akhirnya bayi ini kembali ke ibunya, ibu kandungnya sendiri. Dia sangat senang, dia memuji-muji Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan. Nah, anak-anak, begitu cerita kita hari ini. Dari cerita ini kita belajar ya, bahwa Tuhan memelihara bayi kecil ini. Bayi kecil tadi namanya siapa anak-anak? Musa. Tuhan memelihara bayi Musa dari bahaya besar. Nah, dari cerita ini kita belajar ya anak-anak, bahwa Tuhan menjagai bayi Musa. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan memelihara dan menjagai kita anak-anak. Seperti Tuhan telah menyelamatkan Musa, Dia juga akan melindungi dan menjagai kita. Tugas kita adalah cuman berdoa dan percaya sama Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara kita. Kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut. Ya anak-anak ya. Nah, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjagain kami.
sampai hari ini, sehingga kami boleh hidup dengan baik. Kami juga berdoa supaya Tuhan tetap menjagain kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses. Heyo. Moses was a descendant of Joseph's brother Levi. Hey. Joseph and his brothers had many children and grandchildren who lived happily in Egypt. Eventually, a new pharaoh came to power who knew nothing of Joseph or what he had done. This pharaoh feared the Israelites because there was a great number of them living in Egypt, so he wanted to put a stop to their prosperity. Pharaoh made the Israelites slaves. He made them work long, hard hours building up Egyptian cities. But his plan didn't work, and the Israelites grew more in number and in strength. Eek. So Pharaoh made a rule that no Israelite boy would be allowed to live in Egypt. This is where Moses' story begins. You see, when Moses was born, his mother saw that he was a special baby, and she kept him hidden for 3 months. But when she could no longer keep him a secret, she made a basket and put him in the Nile River among the reeds. Moses' sister stayed to watch what would happen to her baby brother, and soon the Pharaoh's daughter came to the edge of the river. When she saw the basket, she sent her servant to get it. When she saw the baby, she felt sorry for him, thinking he must be an Israelite baby who wasn't supposed to live. Excuse me. Then Moses' sister asked the princess if she would like her to find an Israelite woman to take care of the baby. So Moses' sister went and got her mother. Moses' own mother took care of him until he was old enough to live in the Pharaoh's house, where the princess adopted him as her son. And so, Moses, an Israelite boy who wasn't supposed to live, became the adopted grandson of the Pharaoh and lived in the palace as God prepared him for a great destiny that was only just starting to unfold.